Halo Sobat Kadwell, di video kali ini kita akan memberikan informasi tentang pengaturan arus las listrik atau yang sering kita sebut dengan pengaturan ampere. Yang pertama, pengaturan ampere sesuai dengan diameter elektroda. Ukuran diameter elektroda mempunyai pengaruh penting terhadap besaran arus las listrik yang tepat untuk digunakan. Semakin kecil diameter elektroda yang digunakan, maka ampere yang akan digunakan juga semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika diameter kawat las yang dipakai semakin besar, maka arus yang digunakan juga semakin besar. Untuk pemilihan diameter kawat las dan besaran arus yang dipakai, Anda dapat melihat di tabel di atas. Yang kedua, kecepatan pengelasan. Cara pengaturan ampere las selanjutnya berdasarkan dengan kecepatan pengelasan atau yang sering dikenal dengan travel speed. Jika Anda cenderung mengelas dengan kecepatan yang tinggi, maka arus yang digunakan harus lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan ampere yang tinggi berpengaruh terhadap kecepatan busur yang mencair. Semakin tinggi ampere yang digunakan, maka elektroda akan mencair semakin cepat. Dan sebaliknya, jika arus yang dipakai rendah, maka elektroda mencairnya juga akan lebih pelan. Yang ketiga, ketebalan material. Tebal material yang akan dilas ini menjadi salah satu pertimbangan untuk pemilihan besaran arus yang digunakan. Jika Anda mengelas plat tipis 1-5 mm, maka arus yang direkomendasikan sebesar kurang dari 65 ampere. Sedangkan untuk plat tebal, arus yang digunakan lebih dari 65 ampere. Hal tersebut akan berpengaruh pada masukan panas dan penetrasi hasil pengelasan. Karena pada plat tebal diperlukan penetrasi yang cukup. Anda dapat melakukan percobaan terlebih dahulu untuk mendapatkan ampere yang tepat. Yang keempat, menggunakan arus sesuai rekomendasi produsen elektroda. Setiap produsen elektroda mempunyai rekomendasi ukuran arus yang dapat digunakan saat mengelas. Data ini dapat Anda lihat pada bagian bungkus elektroda dan sertifikat elektroda. Pada tabel tersebut ada arus yang dapat Anda gunakan dan dapat Anda sesuaikan dengan kriteria pengelasan Anda. Yang kelima, suara saat proses pengelasan. Bagi Anda yang sudah familiar atau sering mendengar suara pengelasan, Anda pasti mengetahui suara pengelasan yang harusnya sudah tepat atau belum. Jika masih belum familiar, tanda ampere terlalu besar itu suaranya lebih keras dan busur yang meleleh lebih cepat. Sedangkan jika ampere terlalu kecil, maka suara cenderung lebih pelan dan elektroda meleleh juga semakin lama. Serta saat awal pengelasan lebih sulit. Itu terlihat dari pertama kali melakukan pengelasan, elektroda mudah menempel pada logam kerja dan busur lasnya mati. Untuk pengelasan dengan ampere yang sudah tepat adalah suaranya terdengar halus dan stabil. Yang keenam, setelah kita selesai mengelas, maka kita dapat memeriksa hasil lasan kita sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Begitu juga dengan arus yang kita gunakan, sudah tepat atau belum. Kita dapat memeriksa setelah proses pengelasan. Jika hasil pengelasan berbentuk lebar, tipis, dan banyak spatter, maka hal tersebut terindikasi arus yang digunakan terlalu besar. Jika hasil lasan tebal dan tidak terlalu lebar, maka itu adalah pengaturan ampernya terlalu rendah. Nah, selanjutnya adalah pengaturan ampere pada mesin las. Nah, pada umumnya mesin las menunjukkan dengan panel digital ataupun analog. Untuk merubahnya, Anda tinggal memutar searah jarum jam ataupun berlawanan. Untuk menaikkan arus, Anda dapat memutar searah jarum jam. Sedangkan untuk menurunkan, silahkan putar berlawanan dengan jarum jam. Cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi dapat diaplikasikan pada semua jenis mesin las. Namun, kriteria dan besaran ampere setiap proses pengelasan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sehingga Anda perlu melihat manual book dari mesin tersebut untuk mendapatkan hasil yang tepat. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Terima kasih.